Ya biasa lah ya kan, banyak beredar. Tapi kalau soal Alisa itu justru saya tangkap waktu saya ikut launching pergi lihat, baru kali itu juga saya ikut mau lihat yang di Balai Sarbini ya, di launching album Hampa Hati itu. Ya saya cuma lihat pasnya karena ada bunga itu, penyerahan bunga itu. Oh ya, ini Alisa ya, ya, ya sampai di situ aja. Cuma kan masih muda banget saya dengar. Ya terserah lah gitu, maksudnya dia mau ngomong apa, dia mau bilang oh ya ini apa gitu. Nah, Alisa Subandono benar-benar marah. Sebuah video mesra yang disebut-sebut dilakoni Ica bersama Pasha di sebuah restoran membuat gadis berlesung pipit ini tak sanggup menahan geram di dalam dada. Seperti diketahui sebelumnya, Infotainment Check dan Recheck menayangkan sebuah video ciuman Pasha dengan seorang gadis yang ditengarai sebagai Ica. Adegan yang diambil di sebuah restoran tersebut secara jelas menunjukkan intimitas Pasha dan gadisnya. Dara berambut panjang yang mengenakan kaos oblong berwarna biru itu sekilas benar-benar mirip Ica. Namun benarkah demikian? Selama menjadi artis, nyaris tak pernah terdengar Ica membuka hati untuk cinta seorang pria. Ketika artis remaja lain ternina-bobokkan oleh penjajakan arti sebuah cinta, Ica justru lebih suka mengurung diri di rumah, menghabiskan sisa waktunya sehabis syuting bersama orang tua, kakak, dan adik semata wayangnya. Beberapa pria memang sempat disebut-sebut punya hubungan spesial dengannya. Arifin Putra, Dude Herlino hingga Kane sepupu bule Ica yang tinggal di Australia. Sementara Pasha adalah satu-satunya pria yang pernah secara terbuka mendaratkan ciuman di pipi Ica. Terima kasih Ica. Tepuk tangan buat Alisa Subandono dong. Luar biasa dapat mahar putih. Ica juga menjadi model video klip lagu Hampa Hatiku ciptaan Pasha. Dan sejak itu, bunga-bunga cinta disebut-sebut tumbuh di hati keduanya. Namun benarkah Ica sang gadis berkaos biru yang dicium Pasha? Apa jawab Ica? Alisa Subandono. Sosok gadis cantik berlesung pipit indah ini nyaris tak pernah terdengar kisah cintanya. Berulang kali Ica membantah memiliki lelaki spesial dalam hatinya, termasuk Pasha Ungu. Lantas apa kata Ica mengenai rekaman video ini? Benarkah sosok gadis berkaus biru yang dicium Pasha adalah dirinya? Atau justru gadis lain yang kebetulan mirip dengan Ica? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Hesti Purwadinata akan memberikan kabar teraktual. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Alisa Subandono tercenung dalam diam. 5 hari menjelang kepergiannya ke Australia demi menimba ilmu di sana, Ica diterpa badai masalah. Sebuah rekaman video menunjukkan adegan mesra antara Pasha Ungu dengan seorang gadis yang ditengarai adalah Ica. Kemarin secara khusus kepada tim kabar-kabari, Ica memberikan bantahan. ya aja berani sumpah juga kalau itu memang bisa gitu. Udah itu aja modal. Dan yang paling penting adalah mama tahu apa yang terjadi sama Ica, keluarga Ica tahu semuanya, dan memang kita tahu apa kebenaran, itu udah cukup bagi Ica. Udah kaget lah, makanya ya lucu aja sih ya jadinya, kayak begitu ngelihat, hah, pas orang bilang oh itu Ica enggak, perasaan coba gitu, bener kan, begitu dilihat ternyata emang nggak mirip gitu. Ya kasihan aja sih jadinya sama orang yang ada di video. Kan tadi begitu Ica lagi syuting, Ica take itu salah mulu. Ica bener-bener nggak bisa mikir, kayak maksudnya kan menjelang Ica disuruh nonton, oke Ica akan nonton, begitu menjelang waktunya itu Ica udah yang langsung aduh itu salah mulu, terus begitu ngeliat Ica ketawa aja. Video mesra itu sendiri kabarnya diambil sekitar 2 minggu lalu di sebuah restoran di Jakarta Pusat. Sekilas,
Gadis berkaos biru tersebut benar-benar sangat mirip dengan Ica. Namun selain mengaku tidak pernah makan berdua, apalagi sampai ciuman mesra dengan Pasha, Ica juga masih punya bukti-bukti lain yang menguatkan kalau gadis dalam rekaman video tersebut bukanlah dirinya. Baju Ica nggak punya sama sekali. Ica juga kalau gulung baju, kalau bajunya kebesaran gitu, makanya mana mungkin Ica pakai kayak sekarang gitu, setiap baju Ica gulungan enggak gitu. Ica nggak setiap baju Ica gulung, Ica cuma gulung baju kalau memang baju itu kebesaran di Ica, dan itu yang bersifat kaos gitu. Dan Ica juga selalu kemana-mana dengan pakai kacamata ini gitu. Tapi itu bukan Alisa, jelas banget bukan. Dari gerak-geriknya itu bukan tipikal anak saya. Dari gestur tubuhnya, dari cara dia bercanda itu bukan tipikal anak saya. Terus baju, kaos yang dia pakai, anak saya, Alisa tidak pernah punya kaos dengan motif atau gambar itu. Mungkin kalau dia pakai biru, saya nggak tahu ya, bisa sedang atau apa, mereka buat karena Alisa suka biru, tapi tidak punya motif itu. Ica kalau jalan itu rambut nggak pernah dicepol yang kayak gini, itu nggak pernah gitu. Ica cuma melakukan hal itu kalau misalnya Ica ada di rumah atau Ica lagi nunggu di lokasi syuting atau memang adegannya lagi dicepol. Udah, selebihnya maka bisa ngelihat deh dari semua foto Ica juga, Ica jalan nggak pernah dicepol satu gitu tuh ya, nggak. Kalaupun diangkat itu dikuncir satu gitu, bukan dicepol. Jadi itu bukan Ica gitu. Tadi malam kami mencoba meminta klarifikasi dari Pasha, namun Pasha sama sekali tidak kelihatan, termasuk di basecamp Ungu di Bilangan Tebet, Jakarta Selatan. Hanya Onci dan Roman yang terlihat di sana. Namun keduanya menolak memberikan komentar seputar isu kedekatan Pasha dan Ica. Aduh, aku nggak tahu. Maaf ya. Dadah semua. Nggak tahu. Apaan? Komentar mas. Dikit mas. Sejak Ungu tertarik menjadikan Ica sebagai model video klip terbaru mereka, Ica memang mau tidak mau beberapa kali harus berhubungan dengan para personel Ungu, khususnya Pasha. Pasha bahkan sempat menjemput Ica di lokasi syuting. Namun demikian, baik Pasha maupun Ica selalu membantah kalau cinta sedang mekar di hati mereka. Kata siapa? Ya mungkin itu yang keluar dari Ya intinya kan gue boleh dong, gitu. Gue boleh dong berteman sama siapa aja gitu kan. Gue boleh ketemu siapa aja gitu kan. Tapi kan ya tolong jangan terlalu berasumsi yang melebar gitu. Akhirnya nggak enak di sisi kita berdua ya. Maksudnya yang tadi kita berhubungan baik emang hanya karena untuk kerjaan, terus tiba-tiba jadi seperti ini gitu. Maksudnya kan aduh, apa sih gitu maunya gitu. Memang nggak bisa membiarkan kita hidup tenang gitu tanpa harus ada gosip gitu. Gue berteman sama siapa aja ya. Gini. Tadi saya udah bilang sama dia bahwa dalam hidup ini gue mencari keseimbangan ya. Di saat gue pincang gue butuh tongkat, di saat gue sakit gue butuh obat, di saat gue sendiri gue butuh seseorang. Ya, cepat atau lambat gue nggak ngerti gitu, karena gue cuma menjalani aja gitu kan. Karena gue yakin kalaupun nanti gue sama siapa, jalan sama siapa, kalian juga pasti tahu ya. Jadi nggak perlu juga kayaknya gue ngumpet-ngumpet, orang lu pasti tahu gitu. Kala kami mencoba mencari keterangan soal kedekatan ini kepada keluarga Pasha, sang kakak Rusli Zamzami Said mengaku bahwa Pasha sama sekali tidak pernah memperkenalkan Ica sebagai kekasihnya. Gosip-gosip kan ya biasa lah ya kan, banyak beredar. Tapi kalau soal Alisa itu justru saya tangkap waktu saya ikut launching Pergi Lihat, baru kali itu juga saya ikut mau lihat yang di Balai Sarbini ya, di launching album Hampa Hati itu. Ya saya cuma lihat Pasha karena ada bunga itu, penyerahan bunga itu. Oh ya, ini Alisa ya. Ya sampai di situ aja. Cuma kan masih muda banget, saya dengar masih SMA katanya. Ya kan, ya itu aja saya dengar. Masih muda banget gitu. Anak rumahan dan tak ingin bersentuhan dengan cinta lelaki adalah gambaran yang melekat dalam diri Alisa Subandono. Meski seorang bintang sinetron, namun dirinya tak pernah terlihat hanyut dalam euforia kesuksesannya. Hidupnya nyaris dihabiskan di lokasi syuting dan di dalam rumah. Apalagi sang bunda selalu mengawasi tiap langkah dan perkembangan Ica.
Beredarnya video mesra Pasha dengan seorang gadis yang disebut-sebut sebagai Ica benar-benar mengejutkan halayak ramai. Pasalnya, selain selalu membantah punya hubungan khusus dengan Pasha, Ica juga dikenal sebagai gadis rumahan yang belum pernah dijamah kaum pria.